Apakah kita sekarang adalah orang yang sudah baik? Tidak perlu mulut yang bicara, biarkan hati yang jawab. Karena kalau mulut yang bicara, terlalu pintar mulut itu mengucapkan kata demi kata. Tapi sebenarnya pertanyaan terakhir ini adalah, apakah kita memang adalah orang yang semakin lebih baik dibandingkan kemarin? Biarkan hati tak yang jawab. Ulangi sebentar, dilihat-lihat diri tak di cermin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dodona. Pakinta kironge. Kita ulangi satu kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan, sahibul bait, hadir di tengah-tengah kita, alen atau melebih Pak Camat Kecamatan Simbang. Tentu kita semua mendoakan beliau supaya insyaallah beliau diberikan kesehatan oleh Allah, beliau diberikan insyaallah hidayah oleh Allah untuk memimpin masyarakat Maros, khususnya masyarakat di Kecamatan Simbang dengan baik. Amin. Begitu pula yang saya hormati, hadir di tengah-tengah kita ada Pak Dan Ramil beserta dengan jajarannya, ada Pak Kapolsek beserta dengan jajarannya, ada seluruh Pak Desa sekecamatan Simbang, hadir juga ibu-ibu majelis taklim dari AMTI dan BKMT, kemudian ibu-ibu tim penggerak PKK. Ini spesial ini, karena kalau tidak disebut namanya nanti mau joki. Begitu pula Pak Sekcam serta seluruh pejabat struktural fungsional. Mohon maaf satu persatu saya tidak menyebutnya. Yang pasti kita semua hadir di tempat ini karena insyaallah satu kata, saling sayang menyayangi. Betul tidak? Kalaulah kita semua saling sayang menyayangi, maka insyaallah hidup ini pasti indah, tidak ada susahnya. Kalau Pak Camat sayang dengan Pak Desanya, Pak Camat sayang dengan warganya, maka tidak ada masalah di tengah-tengah masyarakat. Tapi kalau semua mengambil jarak, Pak Kapolsek ambil jarak, Pak Dan Ramil ambil jarak, Pak Camat juga pasang wibawa, maka siapa lagi yang mau perhatikan masyarakat, kah? Betul tidak? Maka salah satu hikmah yang ingin diambil sesuai dengan tema di atas adalah yang pertama, setelah Ramadan meninggalkan kita, keberkahan Allah berikan, gufirat lahu ma taqaddama min sambi, maka diampunilah seluruh dosa-dosa kita insyaallah. Tapi muncul pertanyaan, apakah seluruh dosa yang sudah kita kerjakan sudah diampuni oleh Allah? Jawabannya, dosa yang diampuni oleh Allah adalah dosa antara kita dengan Allah. Tapi Allah belum mengampuni dosa antara kita dengan sesama manusia. Ibu, Allah belum mengampuni dosa kita dengan tetanggata. Makanya dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi menyampaikan, tubtahu abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga yaumul isnain, hari Senin, wa yaumul hamsin, dan hari Kamis, berarti besok akan dibuka lagi pintu-pintu surga.
Gupirat, diampunilah dosa-dosanya hamba Allah, kecuali yang menduakan Allah. Begitu pula seorang laki-laki, seorang perempuan yang tidak bagus silaturahimnya, alias bahasa Bugisnya si bombeki. Mati meja. Kira-kira di sini ndak ada orang si bombe. Ndak ada je. Itu ada mulu teka banyak berarti. Muncul pertanyaan, bagaimana kalau dia memutus silaturahim? Kata Allah dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, unzur hazani, tundalah dulu wahai malaikat. Maknanya tunda termasuk tundalah dulu dicatat amal ibadahnya. Maknanya tunda adalah jangan ampuni dulu dosa-dosanya. Hatta yastalihan, sampai kedua orang yang berselisih itu atau kayak si bombe itu, hatta yastalihan, sampai kedua tangannya kembali bertemu dan mohon maaf lahir dan batin. Ini banyak penyakit ini, tapi tidak di sini soalnya. Bagaimana ini kalau banyak bombe tak Ustaz? Sabar perbaiki ini. Ustaz, saya tidak pernah memutus silaturahim dengan orang, dia yang memutus silaturahim dengan saya. Maka kalau demikian jangan kita berubah. Tetap kemarin kan menjelang Idul Fitri kita kirimkan mohon maaf lahir dan batin, mohon maaf lahir dan batin. Kalaupun tidak dibalas dengan ucapan yang sama, lepas itu tanggung jawab tak. Kalau memang sekiranya kita bertetangga memutus silaturahim, pulang dari pengajian, dirangkaikan hikmah halal bihalal ini, datangi tetangga tak. Kita mau duluan datangi, langsung bilang, Assalamualaikum bombe. Biar saya tetangga tak bilang, apalah jalla. Pertama, perbaiki hubungan kita, mohon maaf lahir dan batin. Kainak tong itu orang bekerja di kantor, kalau satu di antara kita hatinya saling menyayangi. Tapi kalau satu dengan yang meja satu dengan ruangan satu dengan ruangan lain tidak baku baik, silaturahim tak. Yang satu datang cepat di kantor mau masuk, yang satunya juga mau masuk, terpaksa berdiri dulu di depan biar dulu bombeku masuk. Tapi kalau tidak ada sekat di antara kita, maka pasti kita akan saling sapa menyapa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bertanya lagi yang satu, sudah makin sarapan? Alhamdulillah belum pi. Ayo pi tak sarapan. Indahnya kebersamaan. Yang kedua, poin yang ingin disampaikan dalam hikmah pengajian ini. Ramadan kemarin Bapak Ibu mengajarkan kepada kita tarbiyah kurang lebih 1 bulan. Tarbiyah apa? Tarbiyah yang ingin disampaikan yang pertama adalah mulut yang dilarang untuk banyak bicara yang tidak penting. Apa hikmahnya? Itu diperintahkan oleh Allah sepanjang Ramadan. Hikmahnya kurang lebih seperti ini. Jadilah manusia yang setiap mengucapkan sesuatu ucapan tak enak didengar. Kadang itu manusia kalau bicara pakai balis-balis. Ada tidak? Jujur ke dulu, ada tidak? Mulut yang baik adalah mulut yang selalu bicaranya sopan, menghargai, dan mapaka tahu pada tak rupa tahu. Mohon maaf. Biar tinggi jabatan tak Pak Ibu. Kalau mulut tak kalau bicara pedis kepada orang lain, jabatan tak itu sebentar ji. Ada waktunya kita pensiun dan akan beralih kepada orang lain. Cocoki? Cocoki? Langsung dah bilang cocok sekali. Baik namamu itu mulut. Kalau halus bicara, ya Allah ya Rabbi. Kalau Pak Dan Ramil, Pak Camat yang menyapa warga, Assalamualaikum Pak, baik-baik jaki. Maka warga itu akan berkata, baik namamu itu Pak Dan Ramil, baik namamu itu Pak Camat. Saya kodong hanya petani tapi dihargai. Tapi baru ke RT, tapi cara tak bicara.
Langsung bilang, ulala, angapamnya. Namper tuh na sombong kamu. Ayo, ayo, ayo. Mulut mestinya setelah Ramadan cara bicara tak semakin sopan, semakin menyejukkan. Insya Allah. Yang kedua, selama Ramadan kedua tangan ini terbiasa bersedekah. Saya yakin ibu-ibu utamanya selalu dapat giliran mapas sedekah buka puasa. Ayo, itu jangan lagi ditinggalkan setelah Ramadan pergi. Kebiasaan bersedekah di bulan Ramadan ini tetap kita bangkitkan di luar bulan suci Ramadan. Kenapa mesti dibangkitkan? Karena jawabannya, orang yang selalu bersedekah, orang yang selalu memberi, orang yang selalu bagi-bagi rezekinya, maka rezekinya tidak akan pernah berkurang. Sebaliknya, semakin bertambah. Betul tidak? Cari maki orang yang miskin gara-gara orang selalu memberi. Cari ke orang, Pak. Ada orang yang selalu bersedekah, jangan harap dia akan miskin, tidak akan pernah bisa miskin. Saya buka sedikit riwayat yang terjadi di zaman Nabi Musa. Dalam kitab takdir Allah tidak pernah keliru ataukah tidak pernah tertukar. Dikisahkan dalam kitab itu ada orang miskin yang datang menemui Nabi Musa. Apa ibu? Orang apa bu? Orang miskin. Ada tuh ibu-ibu bilang orang kismin. Begitu datang orang miskin ini di hadapan Nabi Musa, ia berkata, wahai Nabi Allah, Rasul Allah, saya datang di hadapanmu, saya mohon kepadamu Nabi Musa, doakan kepada Allah supaya saya bisa menjadi orang kaya juga. Kata Nabi Musa, kalau engkau ingin menjadi orang yang sangat kaya raya, banyak-banyaklah engkau bersyukur. Kata orang miskin ini, Nabi Musa, ratusan kilo saya berjalan kaki, siang malam ku tempuh perjalanan untuk bisa menemuimu. Masa engkau hanya minta kepadaku, saya banyak bersyukur. Saya hanya minta, angkat kedua tanganmu Nabi Musa. Kembali Nabi Musa tersenyum lalu berkata, banyak-banyaklah engkau bersyukur, insya Allah terkabul keinginanmu. Orang miskin ini tambah marah, Nabi Musa, kalau hanya itu yang saya mau dengar, buat apa saya datang di hadapanmu? Tolong angkat kedua tanganmu Nabi Musa, doakan kepada Allah supaya saya kaya raya. Tetapi jawaban yang ketiga kalinya Nabi Musa kembali ucapkan, banyak-banyaklah engkau bersyukur kepada Allah. Insya Allah terkabul itu keinginanmu. Pergimilah orang miskin ini tanpa permisi, layaknya sebagai seorang tamu. Patabe tinggalkan Nabi Musa. Dia tidak lakukan. Begitu pergi Nabi Musa tersenyum. Keluar orang miskin, masuk orang kaya. Orang kaya ini kelihatan wajahnya gagah, pakaiannya bagus. Kira-kira seperti itu. Lalu berkatalah Nabi Musa, siapa engkau tamuku? Dia berkata, saya orang yang datang dari jauh Nabi Musa. Saya pun datang kepadamu supaya engkau angkat kedua tanganmu Nabi Musa. Nabi Musa menjawab, dalam hal apa saya mesti berdoa untuk Allah untukmu? Orang kaya ini berkata, angkat kedua tangan supaya saya bisa menjadi miskin. Nabi Musa, hartaku terlalu banyak, saya mau miskin, dan kalau saya tidak bisa miskin, paling tidak berkurang hartaku. Kata Nabi Musa tersenyum, mau ki miskin gampang, kurang-kurangi mi, ataukah sekali berhenti maki bersyukur kepada Allah, miskin maki itu. Kata orang kaya, bagaimana mungkin saya berhenti bersyukur kepada Allah Nabi Musa? Apa gunanya hartaku yang banyak kalau mata ini tidak bisa lagi melihat istriku yang cantik? Nyaman. Ini deh. Apa gunanya uangku yang banyak kalau tidak bisa mak duduk makan sama dengan istri dan anak-anakku Nabi Musa? Buat apa itu harta yang banyak kalau tidak bisa miku tatap cucuku yang gagah dan ganteng Nabi Musa? Nabi Musa tersenyum. Apakah kamu ingin menjadi orang miskin? Dia bilang, betul Nabi Musa, saya ingin menjadi orang miskin. Nabi Musa kembali menjawab, kurang-kurangi bersyukur. Tapi dia berkata, Nabi Musa, tidak mungkin saya berkurangi diriku bersyukur karena saya tahu semua ini titipan dari Allah. Maka hikmah dengan Ramadan sebenarnya mengajarkan kepada kita ringan tangan selalu memberi. Bu, mau kita tahu kisahnya tadi ini? Kedua orang yang menemui Nabi Musa.
Orang yang miskin ini setelah bertahun-tahun ketemu kembali dengan Nabi Musa, bukannya menjadi lebih baik, tetapi semakin mengenaskan. Begitu pula orang kaya tadi yang minta supaya miskin, bukannya semakin berkurang hartanya, yang terjadi semakin banyak hartanya, karena selalu memberi, selalu memberi, selalu memberi. Ibu, halo, halo ibu, mau ki banyak rezeki kita? Mau ki baik ki suami ta? Jangan ki kero-keroang. Jauh ke Pak Desa tu? Oh nyaman. Marah ibu-ibu Pak Desa. Ibu, satu kunci dalam hidup ini. Mau ki mudah rezeki, mau ki tidak susah hidup tak, banyak-banyaklah memberi. Mesti dibuka sedikit kisah dan kenyataan di mana-mana. Kalau orang tua rajin memberi, apalagi yang namanya bersedekah, berimpak, berzakat, maka perhatikan anak-anaknya. Adakah anaknya yang miskin? Lihat kini kenyataan hidup. Lihat makin kenyataan hidup di mana-mana. Kalau orang tua rajin bersedekah, rajin memberikan keluarganya apa-apa, apakah anaknya miskin? Tidak akan pernah bisa kita dapatkan, karena Allah yang janji, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuhu. Apa yang engkau berikan kepada orang lain, apa yang engkau infakkan kepada orang lain, fa huwa yukhlifuhu, maka pasti Allah akan ganti. Maka orang yang sebenarnya bersedekah, orang yang memberi kepada orang lain, hakikatnya anak itu mau diberikan banyak nanti oleh Allah. Jadi kalau ada di antara ibu yang baru 20 pernah berikan santunan kepada orang lain, maka kurang lebih 20 tong itu nanti tangan yang akan memberikan pertolongan anak tak. Kalau ada 200 orang yang pernah kita tolong, maka yang akan menolong nanti anak tak juga ada 200 tangan yang akan datang menolong. Kita tidak akan pernah sangka kenapa banyak orang yang tolong. Mau tidak bukti? Betul tidak? Saya ulangi, betul tidak? Itulah hikmah dari keberagaman hidup ini. Orang yang rajin memberi, hakikatnya sebenarnya anak tak itu yang mau diberikan oleh banyak orang nanti. Jadi setiap memberi, hikmahnya nanti akan terpantul anak tak yang dapat. Insya Allah begitulah hidup, supaya kita tahu diri dan rezeki terbagi dan kita pun dapat barakahnya. Lalu yang ketiga, kenapa Ramadan kemarin kedua kaki begitu rajin melangkah ke masjid? Saya yakin ibu-ibu juga begitu. Ramadan kemarin capek cuci piring, tapi begitu azan dikumandangkan di waktu Isya, pasti pergi ki salat tarawih Budi. Pergi atau tidak? Pergi ki semua salat tarawih. Begitu kaki melangkah, apa maknanya? Kata Allah sebenarnya untuk kita, rajin-rajinlah melangkah di tempat-tempat kebaikan. Karena dunia ini hanya tempat persinggahan semata. Itu banyak temanku sudah pensiun. Saya bilang pensiun lagi. Dia bilang iya Ustaz. Saya bilang baik-baik aja dulu waktu tak jadi pejabat. Dia bilang ini juga Ustaz. Ada. Baru-baru ketemu sama-sama Pak Sekdanya, tapi sudah pensiun juga di Sudiang. Saya bilang Kanda, waktu tak jadi Sekda kurang lebih 10 tahun di daerah tersebut, baik sifatnya. Dia bilang baik Ustaz, alhamdulillah. Saya bilang kalau baik sifatnya harapan, tapi kalau tidak, ulala. Lanjut atau stop? Sedikit lagi. Yang ketiga, apa yang ingin diambil dari pesan dan pengajian dirangkaikan halal bihalal ini? Yang ketiga adalah tidak ada manusia yang sempurna. Tabe, ingat kini Pak, prinsip ini. Tidak ada manusia yang sempurna dalam hidupnya. Selalu kita ada kekurangan, selalu kita ada kelebihan. Boleh jadi yang hari ini pejabat, maka mungkin nanti yang miskin akan ada nanti anaknya yang jadi pejabat. Begitu pula sebaliknya, kita yang pejabat hari ini boleh jadi anak tak tidak ada yang pejabat, tapi anaknya orang lain yang akan menduduki jabatan itu. Begitulah hidup. Silih berganti ki. Jadi pesan apa yang Allah ingin sampaikan dalam putaran roda hidup ini, yang tadinya kaya, yang lain miskin,
ingatlah bahwa semua akan berproses, dan ingatlah bahwa orang yang tenang hidupnya adalah mereka yang selalu dekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setaugi ede, jadi tak lupa. Jangan sampai tak lupa ki, mentang-mentang jadi ibu desa ki. Mohon maaf ibu desa. Jadi tak lupa, mentang-mentang jadi ibu desa ki, pak desa ki. Jadi tak lupa. Saya tidak tahu kenapa Allah memberikan semua ini dan kenapa kita tidak mengambil pelajaran. Sebenarnya kita mami yang tahu jawabannya. Karena umumnya kita tahu, tapi kadang kita lalai karena merasa sombong dan merasa baik di antara orang lain. Poin yang terakhir. Apa yang disampaikan poin yang terakhir? Kita Tommy jawab ke diri kita. Apakah kita sekarang adalah orang yang sudah baik? Tidak perlu mulut yang bicara, biarkan hati yang jawab. Karena kalau mulut yang bicara, terlalu pintar mulut itu mengucapkan kata demi kata. Tapi sebenarnya pertanyaan terakhir ini adalah, apakah kita memang adalah orang yang semakin lebih baik dibandingkan kemarin? Biarkan hati tak yang jawab. Ulangi sebentar, dilihat-lihat diri kita di cermin. Apakah engkau adalah orang yang semakin baik? Nah, kita lihat diri kita. Paling tidak, kalau istri bertanya, apakah engkau adalah orang yang semakin baik? Maka jawablah dengan hati dan perbuatan yang semakin menyayangi suami, yang selalu menyambut suami dengan kata-kata yang halus. Contoh, ibu, contoh. Pulangi sebentar, ketemu ki suamita, kas duduk suamita, baru ambil tangannya, cium tangannya, baru bilang ki mohon maaf lahir dan batin papa. Mau jaki begitu? Itu tidak semangat. Nah, ulangi, mau jaki? Istri itu gampang sekali pintunya surga untuk ia masuki dimanapun, sepanjang rajin sholat, insya Allah. Yang kedua, berbaktilah kepada suami. Jadi pulangi sebentar. Begitu Mak Kidi? Bisa tidak janji ibu? Halo, janji tidak? Begitu pulang, ambil tangannya suami tak, baru cium ki. Kasih begini, dia kasih bunyi ciumannya. Mwah! Langsung bilang suami tak, dengar bu? Langsung bilang suami tak, dari mana ki? Setan apa masuk ki? Itu Nabi Pak Kapolsek, apa yang masuk ki? Pasti bilang suami kita, kalau ada pengajiannya Ustaz Ansar datang supaya berubah ki. Tip, kalau sudah dicium tangannya suami kita, langsung maki bilang, papa ada baju baru di Grand Mall, mau aku beli. Tapi tenang mak ibu, sepanjang begitu sikap tak sama suami tak, biar mi suami tak tidak ada capeknya, biar tidak makan, yang penting nak kasih ki semuanya. Nah begitu ji suami. Coba mi, saya tanya bapak-bapak, Pak bahagia tidak kalau dicium tangan tak sama istri? Tapi boleh tidak saya tanya Pak Desa mau bagus, selalu jenis cium tangan tak istri tak? Alhamdulillah. Kalau ada maunya. Ternyata kalau ada maunya cium tangannya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita kunci pengajian ini. Indahnya kebersamaan dalam keragaman dengan silaturahim. Apa yang ingin diucapkan adalah sadar maki bahwa hidup ini itu memang indah dan menyenangkan kalau kita saling menghargai. Kita yang bawahan hargai pimpinan ta, kita tose yang pimpinan sayangi bawahan ta. Enaknya mamu itu hidup. Kelak kita pensiun, kelak kita tinggalkan jabatan. Insya Allah semua orang di kantor ini, dimanapun kita berada akan meneteskan air mata. Karena kepergianmu memberikan keindahan yang namanya silaturahim. Tapi kalau pada saat kita berada dalam satu kantor, dalam jabatan yang kita diamanahkan, mohon maaf, kita tidak mengambil hikmah indahnya kebersamaan. Pergi ki, maka engkau pergi tidak akan pernah berkesan di hatinya semua bawahan.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah yang bisa disampaikan. Alhamdulillah, itu ceramahnya tidak perlu berjam-jam. Yang penting kita dapat hikmah dan pesan supaya kita pulang dan insya Allah menjadi lebih baik. Di penghujung tausiah ini kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma iyyaka na'budu ya Allah ya Rahman. Kami mohon dan meminta kepadamu ya Allah. Kami semua yang ada duduk di tempat ini ingin memperbaiki diri ini di hadapan-Mu ya Allah. Kami memohon kepadamu ya Allah, kami yang Engkau titipkan amanah, pangkat dan jabatan, supaya dengan amanah, pangkat dan jabatan ini kami tidak sia-siakan untuk berbuat kebaikan kepada saudara kami ya Allah. Kami yang Engkau titipkan jabatan ini ya Allah, semoga insya Allah akan mendatangkan kebaikan kepada orang yang kami pimpin ya Allah. Duhai ya Allah, kami tahu pangkat dan jabatan ini sifatnya sementara. Akan tiba waktunya kami akan meninggalkannya. Maka sadarkan diri ini untuk memperbaiki ucapan-ucapan kami. Untuk tangan ini ringan selalu bersedekah. Supaya kaki ini pun selalu melangkah kepada yang kebaikan ya Allah. Supaya kami menjadi hamba-Mu yang lebih baik yang Engkau nanti kedatangannya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.